Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita belajar kembali di semester 2 ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Semester 2 ini, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai spesifikasi produk dan klasifikasi produk. Perlu kalian ketahui bahwa produk ini itu memiliki beberapa macam ya, yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang pertama adalah produk berdasarkan tujuan pemakaiannya. Oke, yang pertama ada barang industri. Apa itu barang industri? Barang industri adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri, lalu barang tersebut dijual. Oke, barang industri ini terbagi ke dalam beberapa macam. Ada yang dinamakan dengan bahan dan suku cadang, ada yang dinamakan bahan baku, bahan setengah jadi, dan suku cadang. Oke, ada bahan dan suku cadang. Bahan akan diproses dalam sebuah produksi, misalnya sapi perah untuk kebutuhan konsumsi susu, kapas untuk industri kecantikan dan fashion, serta kelapa sawit untuk membuat minyak sayur. Oke, bahan baku. Bahan baku artinya adalah barang yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Misalnya kita akan memproduksi tahu. Nah, bahan baku yang digunakan untuk produksi tahu berarti apa? Kedelai ya. Kita akan membuat baju, berarti bahan bakunya benang, kain, seperti itu ya. Bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi adalah barang hasil produksi yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya benang tenun, karet mentah ya, pola baju yang akan dijahit. Oke, itu termasuk bahan setengah jadi. Yang selanjutnya ada suku cadang. Suku cadang adalah komponen yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fisik dan sifat. Contohnya ban langsung dipasangkan pada bagian mobil atau sepeda. Kanvas rem yang dipasangkan pada bagian rem, serta spare part atau suku cadang yang biasa kalian beli untuk mengganti bahan atau suku cadang yang rusak. Oke. Selanjutnya ada barang modal. Barang modal adalah seluruh barang yang digunakan dalam proses produksi dan sifatnya itu tahan lama, bisa dipakai berkali-kali. Contohnya ada instalasi, ada peralatan ekstra, pembekalan, dan layanan. Contoh dari instalasi itu merupakan alat produksi utama dalam sebuah perusahaan dengan jangka waktu penggunaan yang relatif panjang. Instalasi meliputi bangunan ya, kalau di pabrik atau kantor, peralatan untuk listrik, genset atau generator, komputer, tangga, mesin bor, mesin diesel, atau instalasi lainnya. Selanjutnya peralatan ekstra berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap peralatan instalasi ya. Jadi peralatan ini itu bahan untuk melengkapi instalasi ya. Pembekalan dan pelayanan. Supplies atau pembekalan terdiri dari perlengkapan operasi seperti minyak pelumas, batu bara, tinta mesin, fotokopi, tinta printer, dan pensil. Sedangkan pelayanan ya, itu bisa dinamakan juga sebagai jasa dan reparasi untuk mesin dan reparasi untuk peralatan lainnya, serta termasuk juga jasa konsultasi bisnis
manajemen, hukum, perpajakan, dan periklanan. Oke, selain barang modal, ada juga yang termasuk ke dalam barang berdasarkan tujuan pemakaiannya. Ada barang konsumsi atau consumer goods, yaitu kebalikan dari barang industri. Itu barang yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri atau untuk keluarga. Termasuk di dalamnya ada barang convenience good, ada shopping goods, specialty goods, dan on-show goods. Convenience good artinya barang untuk kebutuhan sehari-hari, dia dibeli hampir setiap hari. Oke, seperti apa? Ada kebutuhan pokok, ya, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan darurat. Contoh kebutuhan pokok ya sembako yang bisa kalian beli setiap hari, itu namanya convenience good. Selanjutnya shopping goods, yaitu barang belanjaan. Barang yang dibeli kemudian dibandingkan dengan berbagai alternatif, dibandingkan dalam segi harga, merek, kemudian dalam segi kualitas dan lain sebagainya. Kemudian barang spesial, yaitu barang yang memiliki ciri atau karakteristik yang unik, yang biasanya itu branded, mahal, dan hanya orang tertentu saja yang bisa memiliki barang tersebut. Yang terakhir ada on-show goods, yaitu barang tak dicari. Artinya barang yang saat ini kita tidak butuh, tapi suatu saat kita pasti membutuhkan dalam keadaan tertentu. Contohnya ketika mati lampu, tidak ada listrik. Nah, barang yang tadi cari itu apa? Ya berarti lilin. Nah, seperti itu. Ketika kita akan meninggal, barang yang tadi carinya apa? Ya berupa kain kafan, batu nisan. Itu termasuk barang tadi cari. Kemudian berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan, ada deficient produk, pleasing produk, salutary produk, dan desirable produk. Deficient produk artinya barang yang tidak bagus atau tidak sempurna. Barang ini tidak memberikan manfaat terlalu banyak. Contohnya apa? Obat-obatan yang tidak mujarab atau bahkan memiliki efek samping yang membahayakan. Pleasing produk artinya barang yang ketika kita konsumsi akan memberikan kesenangan, tapi apabila kita terus mengkonsumsinya atau mengkonsumsinya sekali saja akan berakibat buruk ya terhadap kesehatan kita. Contohnya apa? Rokok, minum-minuman keras, narkotika, dan barang-barang terlarang lainnya. Selanjutnya ada salutary produk, adalah produk yang tidak memiliki daya tarik tetapi memiliki manfaat yang sangat besar untuk konsumen. Contohnya apa? Bisa dikatakan seperti asuransi dan beberapa jenis alat kesehatan lainnya. Selanjutnya ada desirable produk, yaitu produk yang memiliki daya tarik serta memberikan kepuasan yang tinggi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya apa? Makanan sehari-hari, suplemen, vitamin, atau produk-produk yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya ada berdasarkan sifat konsumsi. Ada barang klasik, artinya klasik itu tidak habis ditelan zaman. Kontemporer artinya itu barang yang sifatnya sementara. Ketika ada tren baru, pasti barang tersebut cepat terganti. Barang adjustable artinya barang yang menyesuaikan dengan iklim. Kalau musim hujan berarti barang yang dicarinya apa, kalau musim panas apa. Tuh, barang luxurious, prestisius itu hampir sama ya dengan barang mewah. Artinya barang yang memiliki karakter atau yang memiliki nilai kebanggaan ketika kita membelinya atau memakainya. Dan biasanya hanya orang tertentu pula yang bisa memiliki barang tersebut. Barang praktis yang sifatnya praktis, tidak membuat ribet. Berdasarkan daya tahan produk, ada barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama biasanya itu jangka waktunya atau pemakaiannya hanya 1 kali. Kalau tahan lama bisa beberapa kali. Berdasarkan cara penyimpanannya,
ada barang yang memerlukan penyimpanan khusus seperti produk fresh ya. Kalau produk fresh itu tidak bisa ditaruh di tempat sembarangan, artinya perlu memerlukan penyimpanan khusus untuk mendinginkan seperti freezer, chiller, atau kulkas. Barang tidak memerlukan penyimpanan khusus bisa ditaruh di mana saja. Berdasarkan sifat barangnya, ada barang konkret, ada barang abstrak. Barang konkret, apa itu barang konkret? Barang konkret adalah barang yang memiliki bentuk, ciri, ya, artinya terlihat. Oke, ada bentuknya, konkret, nyata. Sedangkan barang abstrak itu barang yang tidak terlihat. Seperti apa? Suara, lagu, pulsa, kuota itu termasuk dengan barang abstrak. Yang selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Ada barang padat, cair. Barang padat seperti apa? Beras, ya, meja, sepatu, pokoknya yang keras-keras itu barang padat. Dengan barang cair itu seperti sampo, minyak, sirup, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada berdasarkan cara pemakaiannya. Ada barang komplementer, ada barang substitusi. Komplementer artinya barang pelengkap. Seperti apa? Ya, kalau kompor itu harus ada apa untuk menyala? Berarti harus ada gas. Kalau misalkan roti dimakan dengan ada isinya harus pakai apa? Ya, bisa pakai seres, margarin, selai, dan lain sebagainya. Sedangkan barang substitusi adalah barang pengganti bahan pokok. Misalnya kalau kita tidak ada beras, bisa diganti dengan umbi-umbian seperti jagung, singkong. Tuh, ya. Itu termasuk dengan barang substitusi, artinya barang pengganti. Oke. Cukup sekian penjelasan dari materi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, silakan kalian bisa japri melalui WA saya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.